Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Baik, semangat semuanya ya. Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita baca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pakai kartu dulu. Oke, ya, semuanya ya. Ya. Kemarin kan sudah baca tentang apa? Ya, oke. Hari ini kita akan belajar mengenai sikap amanah. Yang tujuannya apa kita belajar sikap amanah? Ya, agar kita bisa mengetahui di pengertian amanah seperti apa, kemudian macam-macam sifat amanah, dan yang terakhir ada hikmah dari sikap amanah. Ya, tujuannya ya. Biar tentu saja kita ke materi hari ini, yaitu mengenai sifat amanah. Silakan diperhatikan ya. Semoga selalu dalam lindungan Allah ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar akidah akhlak materi sikap amanah. Mari kita simak materi berikut. Pengertian amanah. Kata amanah berasal dari bahasa Arab yang berarti jujur atau dapat dipercaya. Amanah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai sesuatu yang dipercayakan atau dititipkan kepada orang lain. Amanah menurut istilah adalah menyampaikan hak apa saja kepada pemiliknya, tidak mengambil sesuatu melebihi haknya dan tidak mengurangi hak orang lain. Sikap amanah merupakan salah satu 4 sifat Nabi, yaitu sidik, amanah, tabligh, dan fatonah. Amanah merupakan salah satu sifat mulia yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, anak-anak, kita sebagai umat Islam pasti telah mengetahui bahwa agama kita mengajarkan untuk menjaga amanah yang kita terima dari orang lain. Bahkan Islam mewajibkan kita untuk memelihara amanah, yaitu dengan bersikap jujur dan bisa dipercaya. Kemampuan seseorang menjaga amanah merupakan tolak ukur akan usahanya menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangannya. Tidak hanya untuk segi ibadah, seseorang yang bersifat amanah juga akan memiliki hubungan yang baik dengan manusia lainnya. Dia akan menjadi bisa dipercaya dan dihormati oleh orang-orang di sekitarnya. Kita sudah memahami pengertian amanah. Sekarang kita akan memahami macam-macam sikap amanah. Apa saja macam-macam sikap amanah? Yang pertama, amanah kepada Allah. Amanah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala artinya kita harus taat akan segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Manusia memiliki amanah terhadap Allah untuk beribadah hanya kepadanya. Manusia harus amanah terhadap semua yang sudah Allah anugerahkan kepada mereka. Kedua, amanah kepada orang lain. Amanah terhadap sesama manusia berarti bahwa manusia memiliki kewajiban yang harus ditunaikan sebagai konsekuensi dirinya sebagai bagian dari masyarakat di mana dia hidup. Ada hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai bentuk sikap dalam bermasyarakat untuk menjaga keharmonisan hubungan antar sama manusia. Ketiga, amanah kepada diri sendiri. Amanah terhadap diri sendiri artinya setiap individu memiliki tugas, kewajiban, dan tanggung jawab yang harus diselesaikan sendiri. Sifat amanah itu melekat pada setiap individu sebagai hamba Allah, individu dan makhluk sosial. Orang yang amanah bisa dipastikan orang tersebut jujur dan bertanggung jawab. Dengan demikian maka amanah itu berkaitan dengan sifat dan sikap baik yang lain, yaitu jujur dan bertanggung jawab. Apa saja hikmah dari sikap amanah? 1. Mendapat kepercayaan yang lebih besar. Ketika seseorang amanah dapat menjalankan tugasnya, maka orang tersebut akan semakin mendapat kepercayaan dan tanggung jawab yang lebih besar. 2. Dicintai dan dihargai. Orang yang amanah dan bertanggung jawab akan dicintai oleh masyarakat, karena orang yang amanah bisa membawa kepada perubahan ke depan yang lebih baik. Terlebih lagi apabila orang yang amanah tersebut adalah pemimpin. 3. Hidup yang berkah dan bahagia. Seorang yang amanah hidupnya akan lebih bahagia dan penuh kebaikan, karena dia selama ini sudah membuktikan bahwa dia orang yang amanah, tanggung jawab, jujur, dan bisa dipercaya, baik dalam perkataan maupun tindakan. Nah, anak-anak,
harus tetap bisa amanah, jujur dan bertanggung jawab dengan tugas yang dipercayakan kepada kita. Itu tadi materi mengenai sikap amanah. Semoga anak-anak terus bersikap amanah dan materi berikut. Kata amanah. Nah, sudah disebut tadi ya di video pembelajaran ini. Jadi apa tadi pengertian amanah? Ya, amanah berasal dari bahasa Arab berarti jujur dan dapat dipercaya. Jadi amanah juga merupakan dari 4 sifat apa ya ini? Tabligh, sidik, amanah, tabligh dan fatona. Kemudian nanti apa saja yang harus diri teman sehari-hari yang harus kita amanahi. Ya, ini amanah sikap amanah. Jadi amanah kepada Allah. Jadi amanah kepada Allah ya artinya kita harus selalu taat akan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Jadi kita harus taat sholat 5 waktu, kemudian puasa dan lain sebagainya. Yang kedua adalah sifat amanah kepada orang lain. Ya, yang mana secara sesama manusia kita juga punya kewajiban untuk amanah. Kemudian yang ketiga amanah kepada diri sendiri. Ya, sendiri kita juga harus amanah terkait dengan tugas dan kewajiban kita, kemudian tanggung jawab kita sebagai diri kepada diri kita sendiri itu seperti apa. Nah, ini tadi dapat saja hikmah dari sikap amanah. Yang pertama jadi mendapatkan kepercayaan bisa. Jadi orang yang amanah itu akan dapat dipercaya oleh orang lain. Jadi bila kita dipercaya orang lain, jangan kita membocorkan atau mengetahui rahasia kepada orang yang lainnya lagi. Jadi kita harus amanah kepada kepercayaan orang lain sehingga kita bisa dapat kepercayaan yang lebih besar dari orang lain tersebut. Kemudian kita akan dicintai dan dihargai. Jadi orang yang amanah juga akan dicintai dan dihargai oleh lingkungan sekitar kita. Ya. Kemudian yang ketiga adalah hidup yang berkah dan bahagia. Tentunya orang yang amanah pasti akan mengalami selain dicintai dan dihargai, masa hidupnya akan lebih berkah dan bahagia. Nah, ini tadi ya dari pengertian amanah, kemudian macam-macam sikap amanah dan yang terakhir amanah sudah dibahas semua ya. Selanjutnya, Bapak punya sebuah lembar kerja ya. Jadi silakan dikerjakan sesuai kelompoknya masing-masing. Jadi ini ya, yang kelompok pertama. Nah, ini di sini sudah dipaparkan ya. Yang pertama nama kelompok, nama dan nama kelompoknya, kemudian materi amanahnya, kemudian ada dijelaskan dan cara pengerjaannya. Dan yang pertama dan tim kelompok 1. Nah, itu bacalah cerita singkat berikut ini. Nah, ini sudah ada ceritanya. Kemudian jawablah pertanyaan dengan singkat. Apa arti kata amanah, kemudian apa contoh dari singkat yang ada di cerita. Kemudian sebutkan satu amanah yang akan kamu jalankan di rumah. Kemudian yang kedua, ya sama ya, untuk petunjuknya nomor 2, bacalah kembali pengertian dari amanah dan berikan 3 contoh sikap amanah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nanti silakan dibaca kembali materinya. Kemudian nanti apa contoh sikap amanah di kehidupan sehari-hari itu seperti apa? Nanti silakan dituliskan. Kemudian soal yang kedua, ceritakan pengalamanmu menjalankan amanah selama 1 minggu terakhir. Jadi selama 1 minggu kemarin. Nah itu apa? Kira-kira kamu melakukan sikap amanah seperti apa? Ya tadi sudah dijelaskan pengertiannya. Jadi mungkin kemarin kalian belum tahu apakah yang silakan ini sikap amanah. Nah sekarang sudah mengerti, jadi kalian sudah tahu apa itu sikap amanah. Ini silakan dituliskan yang kelompok 2. Nah yang kelompok ketiga, ini ya, jelaskan mengapa menjaga amanah itu sangat penting bagi seorang muslim dan bagaimana dampaknya bagi diri sendiri dan orang lain. Jadi silakan dijelaskan.
seseorang yang kehilangan kepercayaan karena tidak amanah dan bagaimana cara memperbaikinya. Nanti silakan buat juga singkat aja sepaham kalian seperti itu. Ya, silakan dibacakan. Nah, bapak ya. Ya, saya dikerjakan. Silakan berkelompok ya, silakan berdiskusi. Silakan mengelompok sesuai kelompoknya masing-masing. Ya, waktunya tunggu selama 3 menit. Oke, sudah selesai semuanya ya. Ya, oke, silakan dari kelompok 1 bagaimana? Jadi apa? Sudah dari mana? Saya nama satu jenis yang mana sedang menjalani di rumah. Ya apa? Oke, itu semua ya. Kita coba tahu kelompok 1. Biasanya kelompok 2. Ya apa? Mana? Silakan dibacakan. Bacakan apa? Jadi, oke, betul ya. Pokok halamannya seperti ini. Oke, coba tangan kelompok 2. Biasanya kelompok ketiga yang terakhir. Oke, ceritanya bagus sekali ya yang kelompok 3 ya. Oke, karena sudah mendengar semuanya dengan baik, tepatlah buat kita semua. Oke, baik ya, karena sudah semuanya. Sekarang bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran Bapak hari ini? Oke, menyenangkan ya. Oke, karena menyenangkan, ini silakan apa yang akan kalian dapat pada hari ini. Ya, jadi kalian amanah, dia kalau amanah, amanah dasar ya. Juga macam-macam amanah tadi apa? Ada amanah untuk orang lain, kemudian diri sendiri, kemudian apa lagi? Hikmah dari amanah apa? Dapat dipercaya orang lain, kemudian apa lagi? Dicintai dan dihargai ya. Dia untuk kesimpulan kita hari ini. Kemudian karena waktu sudah selesai, maka Bapak cukupkan pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat buat kita semua dan bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Ya, kita akhiri pembelajaran ini dengan membaca adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.